Para prajurit itu mendorong bocah itu ke tengah danau. Lalu mereka memukul drum. Mereka berhasil memanggil binatang purba di dasar lembah. Binatang itu terlihat sangat berbahaya. Faktanya, posisi mereka tidak aman. Pada saat itu monster memakan prajurit yang memanggilnya. Semua orang terlalu takut untuk bergerak. Untungnya, mereka masih memiliki satu bom asap tersisa. Setelah menyalakan bom asap mereka segera melarikan diri. Lalu terjadi ledakan besar, namun monster itu masih mengejar mereka. Meskipun merupakan hewan bawa air, namun monster itu justru menggunakan lendir di tubuhnya bergerak. Monster itu bergerak dengan kecepatan tinggi di darat. Pada saat ini, Matt merasa bahwa kekuatannya sudah melemah. Jadi dia segera memimpin semua orang untuk bersembunyi di balik batu. Tanpa diduga, saat itu seorang prajurit berteriak untuk berhenti. Dia segera dimakan monster itu dan menelannya dalam sekali teguk. Sepertinya pendengaran monster itu sangat sensitif. Pada saat ini, semua orang lari dengan cepat. Mereka menemukan perahu saat berlari ke pantai. Amy berteriak mereka dikejar monster. Dia tidak punya waktu untuk menjelaskan dan meminta kakak Hei untuk melarikan diri. Saat ini kakak Hei masih bingung. Namun detik berikutnya monster itu muncul di belakang mereka. Semua orang dengan cepat memasuki kapal selam, tutup palka dan bersiap untuk melarikan diri. Karena letaknya jauh dari permukaan tanah, monster itu telah kehilangan sasarannya. Tidak ada jejak orang yang terlihat di sana. Tanpa diduga, saat mesin kapal dihidupkan, suara besar itu langsung didengar oleh monster itu. Monster itu menyelam ke dalam air. Dia dengan cepat mendekati kapal selam. Pada saat ini, belut listrik itu menjerat seluruh kapal selam. Kabin kapal langsung diputar 90 derajat. Matt memerintahkan untuk mesinnya. Mereka mencoba lewat tanpa mengeluarkan suara. Belut listrik kehilangan minat dan pergi. Tapi yang tidak mereka duga adalah itu. Saat ini belut listrik itu membungkus kapal selam. Lalu arus tegangan tinggi dikeluarkan dari tubuhnya. Belut listrik itu mampu mengeluarkan arus yang tinggi. Dia hanya perlu mengerahkan sedikit tenaga saja. Lalu seluruh kabin seperti disambar petir. Pada saat ini, sistem tenaga listrik juga harus dimatikan. Kalau tidak, seluruh kapal akan terbakar. Tetapi pada saat ini, belut listrik itu masih belum ada niat untuk pergi. Dia terus melancarkan serangan terhadap kapal selam. Melihat situasi ini, Matt memutuskan untuk mengambil tombak dan pergi melawannya. Tapi belut listrik itu sudah memblokir palka. Sangat mustahil bagi mereka untuk keluar. Melihat situasi ini, Amy tertawa terbahak-bahak. Karena dia menemukan cara untuk melawan belut listrik itu. Mereka bisa menggunakan mesin yang ada di kapal. Gunakan untuk menyerap listrik yang dikeluarkan oleh belut listrik. Lalu salurkan arus itu ke satu titik. Selama tegangannya cukup besar, mereka bisa menyetrum belut itu secara bergantian. Namun rencana ini sangat gila. Setiap orang juga berisiko terkena sengatan listrik sewaktu-waktu. Tapi sekarang hanya itu yang bisa mereka lakukan. Para kru mengambil tindakan. Mereka menghubungkan elektroda ke lambung kapal. Kemudian semua orang meninggalkan ruangan logam itu. Lalu mereka menyerangnya secara bergantian dengan listrik yang tinggi. Benar saja, trik ini berhasil. Belut listrik itu merasakan guncangan di sekujur tubuhnya. Belut itu menjadi lemah, tapi dia sangat keras kepala. Dia masih menolak untuk melepaskan kapal. Saat tegangan terus meningkat, akhirnya melebihi 1500 volt dan meledak. Hal itu merusak peralatan listrik di kapal selam. Motivasinya benar-benar hilang. Pada akhirnya, pertarungan yang sengit dimenangkan oleh belut listrik. Dia begitu kuat sehingga dia tidak bergerak sama sekali. Belut itu masih menempel di kapal selam. Semua orang benar-benar putus asa. Mereka mulai menyalahkan Amy. Menurutnya, dia seharusnya tidak mempunyai ide buruk seperti itu. Perhitungannya salah. Pada saat ini, Amy juga sangat menyalahkan dirinya sendiri. Tapi tiba-tiba, belut listrik itu melepaskan kapal selam tersebut. Akhirnya mereka semua terbebas. Baru pada saat itulah semua orang mengetahuinya. Saat kapal selam turun, di depan adalah area magma.
Karena belut listrik tidak tahan dengan suhu tinggi, jadi dia segera melepaskan kapal. Namun saat belut itu berlari, dia tidak sengaja merusak sirip listriknya sendiri. Tapi dia terjebak di kapal selam. Sistem kelistrikan tidak dapat diperbaiki secepat itu. Para kru mengalami krisis yang lebih besar. Mereka hanya bisa menutup jendela terlebih dahulu untuk menghalangi panas. Kemudian putar haluan kapal untuk mengubah arah pergerakan. Alhasil, belut listrik terjebak karena terlambatnya saat melarikan diri. Tidak ada cara untuk mengubah arah kapal selam. Cepat atau lambat akan bahaya jika hal ini terus berlanjut. Amy memutuskan untuk maju. Perbaiki kesalahan yang baru saja dia buat. Dia mengenakan pakaian selam dengan tegas. Kemudian dia membuka palka terhadap air laut yang mendidih. Ada magma panas tepat di depan Amy. Dia mengumpulkan keberanian dan melompat. Kemudian dia merangkak menuju sirip selangkah demi selangkah. Tapi hanya sedikit jauhnya, dia terjebak oleh tali pengaman. Dia bertanggung jawab atas kehidupan semua orang. Lepaskan tali pengaman tanpa ragu-ragu. Naik ke sirip dan tarik keluar. Dia berhasil mengubah arah kapal selam. Tapi saat dia tenggelam dalam kegembiraan, kapal selam itu menghantam bebatuan dengan keras. Amy baru saja terjatuh, pergi ke arah yang berlawanan dengan kapal selam.